Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pirna Ristiani, kelas 12 AKL 1, nomor absen 26, kelompok 6. Di sini saya akan memberikan tutorial cara input transaksi ke dalam aplikasi Mayok. Kali ini saya akan membahas dari kasus rumah komputer, yaitu transaksi ke-22 sampai transaksi ke-31. Berikut video dari saya, selamat menonton. Transaksi ke-22 ini ada bukti kartu harga pokok produksi dan dokumen pendukung. Di sini yang belum tercatat yaitu biaya tenaga kerja langsung. Untuk mencatatnya, maka pilih Account Record Journal. General Jurnalnya KHPP-003. Untuk tanggalnya tanggal 13 Desember 2020. Memonya pengakuan biaya tenaga kerja langsung pesanan Prima Komputer. Untuk mengakui biaya tenaga kerja langsung, kodenya 51300. Sebesar 270.000. Dan mengkredit akun expense payable. Sebesar 270.000. Kalau sudah, Ctrl R. Jurnalnya seperti itu. Klik OK, record. Transaksi ke-22 sudah selesai. Selanjutnya transaksi ke-23. Transaksi 23 ada bukti penerimaan barang jadi dan nota tunai. Dan ada juga bukti pendukungnya. Untuk mengakui bukti penerimaan barang jadi, maka pilih Inventory, Adjust Inventory. Untuk inventory jurnal numbernya BPBJ-003. Untuk tanggalnya tanggal 15 Desember 2020. Memonya pengakuan barang jadi pesanan Prima Komputer yang sudah selesai. Selanjutnya mengakui sebanyak barang yang sudah jadi, yaitu PKDG sebanyak 5. Untuk yang pertama, unit cost dan amount-nya dikosongi. Yang kedua, mengakui penutupan barang dalam proses. Mengkredit sebesar 53.060.000. Dan account-nya raw material inventory. Yang ketiga,
yaitu untuk mengenalkan akun factory overhead pabrik sebesar 7.100.000. Kodenya kode 51200. Selanjutnya untuk mengenalkan akun biaya tenaga kerja. Kalau sudah, Ctrl R, ini jurnalnya. Klik OK, record. Selanjutnya, melakukan pengakuan untuk transaksi penjualan. Maka pilih Sales and Sales Register. Pilih Order. Atur tanggalnya tanggal 1 Desember 2020. Pilih Change to Invoice. Untuk tanggalnya diubah ke tanggal transaksi, yaitu tanggal 15 Desember 2020. Invoice-nya NT12-001. Jika sudah, Ctrl R dan jurnalnya seperti ini, klik OK, record. Oke. Selanjutnya untuk mengakui dokumen transaksi nota tunai, maka pilih Sales Receive Payment. Untuk deposit to account-nya diganti cash on hand. Customer-nya Prima Komputer. Amount-nya sebesar 86.500.000. Payment method-nya cash. Tanggal transaksinya tanggal 15 Desember 2020. Untuk ID-nya dibiarkan saja, kemudian pilih sesuai dengan faktur yang dilunasi. Kalau sudah, Ctrl R, OK, record. Untuk transaksi ke-23 sudah selesai, selanjutnya transaksi ke-24. Di sini ada bukti transaksi dari Marketplace Shopee. Pembelinya Tuan Nanda, penjualnya Rumah Komputer. Jadi ini adalah penjualan online di Shopee. Karena transaksi ini penjualan di Shopee, maka kita catat di Sales Enter Sales. Dan terminnya harus COD. Lalu kita masukkan sebagai order karena ini penjualan online. Untuk customer-nya penjualan online. Invoice-nya 66 SDKJ.
dan tanggalnya tanggal 16 Desember 2020. Selanjutnya, masukkan pesanannya sebanyak 2 paket komputer Office. Harga satuannya 7.600.000. Jadi totalnya 15.200.000. Untuk biaya pengirimannya belum dimasukkan, karena dimasukkan ketika sudah memproses pesanan. Jadi kalau sudah kontrol R, karena ini penjualan online maka tidak ada jurnalnya. Kemudian klik record dan sudah selesai. Transaksi ke-24 sudah selesai. Selanjutnya transaksi ke-25. Transaksi 25 ini ada memo yang dibuat oleh manajer kepada bagian accounting. Karena ini berkaitan dengan uang kas, maka harus dicatat di banking receive money. Untuk tag inklusifnya diancentang. Amount receive-nya sebesar 30 juta. Payment method-nya transfer bank. Untuk memonya, pencairan dompet digital ShopeePay. Untuk ID-nya M12-001 dan tanggalnya tanggal 16 Desember 2020. Akunnya cash in a wallet. Amount-nya sebesar 30 juta. Kalau sudah kontrol R, oke, record. Transaksi ke-25 sudah selesai. Selanjutnya transaksi ke-26. Di sini ada bukti transaksi pengeluaran bahan produksi dan juga ada dokumen pendukungnya. Untuk mengakuinya, maka kita catat di inventory, adjust inventory. Untuk inventory, jurnal number-nya BPBP-004. Tanggalnya tanggal 16 Desember 2020. Untuk memonya, pengakuan bahan baku dan bahan penolong pesanan Tuan Nanda. Karena persediaan ini dikeluarkan, jadi persediaannya berkurang, maka dikasih tanda minus.
Jika sudah Ctrl R dan ini jurnalnya, lalu sudah selesai, klik OK. Transaksi ke-27 ada dokumen kartu harga pokok produksi. Sudah selesai diolah yang mengeluarkan pihak produksi. Dan juga ada dokumen pendukungnya. Di sini yang belum kita catat yaitu biaya tenaga kerja langsung. Untuk menyatatnya, maka pilih Account, Record Journal Entry. General jurnalnya KHPP-004. Untuk tanggalnya tanggal 17 Desember 2020. Untuk memonya pengakuan biaya tenaga kerja langsung pesanan Tuan Nanda. Untuk mengakuinya, maka kita mendebit akun direct labor cost process atau biaya tenaga kerja sebesar 160.000 dan mengkredit akun expense payable. Pastikan out of balance-nya 0, kemudian Ctrl R. Oke. Record. Transaksi ke-27 sudah selesai. Selanjutnya transaksi ke-28. Di sini ada bukti penerimaan barang jadi, bukti kas keluar, dan juga dokumen pendukung. Pertama, kita mencatat penerimaan barang jadi. Klik inventory, adjust inventory. Inventory jurnal numbernya BPBJ-004. Untuk tanggalnya tanggal 17 Desember 2020. Untuk memonya, pengakuan barang jadi pesanan Tuan Nanda. Selanjutnya kita masukkan PKO paket Computer Office. Sebanyak 2. Dan untuk unit cost dan amount-nya dienolkan. Untuk yang kedua, mengakui penutupan barang dalam proses. Sebesar 9.414.000. Account-nya raw material inventory. Yaitu factory overhead pabrik. Sebesar 2.120.000.
Untuk yang terakhir, untuk mengenalkan biaya tenaga kerja sebesar 160.000 untuk akunnya kode 51300. Kalau sudah, Ctrl R, dan ini jurnalnya, klik OK, kemudian record. Untuk pengakuan barang jadi sudah selesai. Selanjutnya untuk pengakuan transaksi penjualan. Maka untuk mencatatnya, klik Sales Register. Pilih order. Kemudian klik Change to Invoice. Untuk tanggalnya diubah ke tanggal transaksi. Yaitu tanggal 17 Desember 2020. Kalau sudah, klik Ctrl R, klik OK, kemudian record. OK, cancel. Selanjutnya untuk mengakui bukti kas keluar. Maka harus kita catat di banking spend money. Untuk pay from account diganti ke cash on hand. Pastikan tag inklusifnya teruncentang. Untuk filenya kurir JNT. Piye lho kok baleni rene iki? Seko numbernya BKK garing 12008. Untuk tanggalnya tanggal 17 Desember 2020. Amountnya sebesar Rp400.000. Untuk memonya pembayaran ongkir pesanan Tuan Nanda di Jakarta. Maka kita akui sebagai break fight. Sebesar Rp400.000. Kalau sudah, Ctrl R, OK, kemudian record. Selanjutnya transaksi ke-29. Transaksi ke-29 ada transaksi pembelian di Shopee, yaitu transaksi pembelian secara online. Untuk mencatatnya, maka klik
Purkes, enter Purkes. Nama suppliernya Nvidia Indonesia. Terminnya COD. Untuk tanggalnya tanggal 18 Desember 2020. Supplier invoice-nya 54 Pmin. Selanjutnya kita masukkan pesanannya, yaitu VGA GTX 1050. Harga satuannya 3.350.500. Untuk harga satuannya 9.200.000. Untuk subtotal pengirimannya sebesar 124.750. Kita masukkan di freight. Untuk pay today kita isi sesuai balance due-nya. Pastikan balance due-nya 0. Ctrl R. Setelah itu record. Selanjutnya untuk mengakui biaya layanannya kita klik banking spend money. Pastikan tag inklusifnya terancentang. Untuk ceko numbernya 54 Pmin dan tanggalnya tanggal 18 Desember 2020. Amount-nya sebesar 691.525. Card-nya kita isi Nvidia Indonesia. Untuk memonya pembayaran biaya layanan. Untuk akunnya yaitu payment fee. Kalau sudah Ctrl R. Oke. Kemudian record. Transaksi ke-29 sudah selesai, selanjutnya transaksi ke-30. Di transaksi 30 di sini kita menerima penerimaan pada tanggal 16 Desember 2020. Maka kita catat di sales receive payment. Karena pembayarannya melalui ShopeePay, maka kita catat sebagai cash in a wallet. Untuk customernya penjualan online. Kemudian untuk ID-nya tidak ada. Untuk tanggalnya tanggal 19 Desember 2020. Amount receive payment-nya sebesar 16.948.800.
Untuk payment metodenya dompet digital. Kita juga harus membayar biaya layanan sebesar 171.200. Maka kita masukkan ke diskon. Pastikan out of balance-nya 0, kemudian Ctrl R. Dan ini jurnalnya, klik OK, record. Untuk mengenalkan atau menghapuskan fade-out, klik Transaction Journal, kemudian cari transaksi di bawah sendiri. Klik panah pada penjualan online yang ada fade-out-nya. Kemudian ganti tag kodenya menjadi NT. Sudah, klik OK. Transaksi 30 sudah selesai, selanjutnya transaksi ke 31. Transaksi 31 ada bukti kas keluar, bukti kas masuk, dan juga ada bukti pendukungnya. Merupakan faktur dari penjualan Prima Komputer. Dan juga ada M-Transfer. Kalau ada pelunasan seperti itu, maka kita masuk ke sales receive payment. Untuk customer-nya Prima Komputer. Untuk ID-nya BKM 12-003. Untuk tanggalnya tanggal 20 Desember 2020. Total amount reserve-nya 110.880.000. Untuk payment metode-nya transfer bank. Kemudian kita isikan di bagian amount applied-nya. Kalau sudah selesai, kemudian klik record.